Kelihatan ini. Halo. Sudah terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, kita ini bukunya lain ya, pakai Dribbing itu buku kuno ini. Chapter 5. Ini materinya, videonya data set. Jadi nanti kita bahas tentang pengertian akuntansi, real estate, perusahaan dagang, pertukaran, gagal bayar, dan penghitungan bunga. Oh, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak, jelas. Oke, apa yang dimaksud penjualan cicilan? Ya, cicilan berarti nyicil, bayarnya pembeli membayar dengan mengangsur gitu ya, dengan periode waktu tertentu. Kelebihannya ya kalau dari sisi penjual, dia bisa menjual lebih banyak, memberi kesempatan pembeli untuk memperoleh barang tanpa harus menyediakan uang tunai yang besar. Risikonya, kekurangannya ya risikonya nggak bisa tersendat atau bahkan gagal bayar. Kalau bagi pembeli ya dia lebih ringan kan, kemudian dapat membeli produk tanpa harus menyediakan uang tunai yang besar. Kurangannya ya kalau ada telat-telat bisa jadi di ini debt collector datang, harganya otomatis lebih mahal karena namanya ada tempo yang tetap beda. Akuntansi penjualan ini yang penting. Metode akuntansi penjualan cicilan itu jadi menerapkan penundaan pengakuan laba kotornya ya. Kenapa ditunda ya? Karena belum 100% terjual kan, masih dicicil. Sedangkan untuk biaya administrasi dan biaya penjualan langsung diakui pada periode penjualan. Nah, akuntansi yang menggunakan cicilan biasanya ke perusahaan real estate, kemudian dealer mobil, barang elektronik banyak. Akuntansi untuk real estate. Untuk akuntansi real estate itu ada dua metode. Yang pertama metode pengakuan keuntungan pada periode yang berjalan. Sedangkan yang kedua proporsional sesuai dengan periode penagihan. Nah, untuk pengakuan keuntungan ini yang langsung, yang pada periode penjualan berarti piutang, di debit, dan saat penjualan tuh piutang debit, kreditnya adalah real estate-nya, sisanya adalah gain on rent. Jadi langsung diakui, gain-nya langsung di. Sedangkan saat uang muka berarti cash diterima, debit, kita mendebit piutang dalam bentuk mortgage karena ini menyangkut aset tetap, utang hipotek ya, piutang hipotek, kemudian kita kredit receivable from dari PT siapa pembelinya. Saat pengakuan penjualan ya selling action pada kas biasa. Nah, saat akhir periode kita akui bunga ya, accrued interest on mortgage atau interest receivable boleh, atau accrued interest on mortgage pada interest income. Biasa kalau ini, nah ini menutup akun-akun nominal ya. Jadi gain karena kredit kan di debit untuk ditutup. Interest income juga saldo kredit di debit, exchange saldo debit di kredit, selisihnya masuk di income summary. Ini jurnal yang biasa. Nah, kemudian yang pengakuan proporsional itu berarti pertama harus ditangguhkan dulu receivable from real estate pada deferred gross profit. Dan pada saat uang muka diterima, biasa kas,
mortgage note pada receivable from siapa yang beli. Ini juga sama, pengakuan biaya penjualan, pengakuan bunga juga sama. Ya, membedakan ini ada pengakuan laba kotor. Jadi yang deferred tadi diakui berapa persen gitu ya. Tergantung penerimaan kasnya. Dan ingat ini prosentase gross profitnya ya. Jadi untuk mengakui berapa yang diakui dalam tahun berjalan, berapa keuntungan yang direalisasikan, itu berarti prosentase gross profit atau laba per total penjualan dikalikan jumlah kas yang diterima. Kalau misalkan prosentase gross profit 20%, saat itu uang mukanya adalah 100.000, maka berapa pengakuan keuntungan yang pada tahun saat itu ya? Berapa? 20.000. Berapa? 20.000. 20.000 ya. Oke. Nah, 20% kali kas yang diterima. Terus berikutnya menutup akun sama aja ya. Kalau yang tadi langsung gain yang diakui semua, kalau sekarang realis gross profit yang diakui. Yang lain sama. Ini contohnya. Jadi Westwood Real Company menjual properti harga pokoknya 30 pada Mr. Shop. Pada tahun tersebut, Westwood menerima kas sebesar 10.000 dan sebuah mortgage senilai 40.000 yang bisa dicairkan secara cicilan sebanyak 20 kali tiap 6 bulan sebesar 2.000 ditambah bunga 20% pokok dari yang belum terbayar. Komisi dan biaya lain dalam transaksi 1.500 dibayar tunai. Kemudian pembayaran cicilan atas pokok utang dan bunga mortgage mulai diterima pada awal tahun 2013. Nah, ini di sini jurnalnya, kalau dibandingkan antara yang pengakuan langsung pada periode penjualan dan pengakuan proporsional. Kalau pengakuan langsung berarti receivable from sold pada real estate dan gain langsung diakui. Tapi kalau ditangguhkan berarti ya tinggal deferred aja. Semua angkanya sama. Kemudian penerimaan uang muka biasa cash mortgage pada receivable from sold sama baik di keuntungan maupun pada proporsional. Selling expense juga sama. Accrued interest sama. Kemudian untuk yang di proporsional harus ada pengakuan yang direalisasikan dari deferred gross profit. Angka-angka ini bisa ya, jadi kan sudah ada hitungannya nih. Kalau yang accrued interest berarti kan bunga yang terhutang ya. Bunga yang harus diterima, diakui oleh penjual, berarti kan sisa pokoknya kan 40.000 karena kan yang menjadi piutang 40.000. Persentasenya 12% setahun, karena ini baru 3 bulan dari Oktober sampai Desember, maka 3 bulan 3/12 kalikan 40.000 kali 12%, maka ketemu 1.200. Sedangkan angka realisasi pengakuan keuntungan berarti kan persentase gross profit. Persentase gross profit kan berarti laba dibagi penjualan, 20 dibagi 50, 40%. Kemudian kas yang diterima 10.000, maka yang diakui adalah 40% kali 10.000 atau 4.000. Sedangkan kalau ada yang nggak bingung, nggak jelas, ditanyakan. Masih bisa diikuti? Halo? Masih, Pak.
Masih bisa? Masih, Pak. Jadi Pak, Ada yang tanya? Silakan. Belum ada ya? Halo? Belum ada, Pak. Halo? Halo? Belum Halo, ada pertanyaan, Pak. ya Pak. Siapa? Belum ada? Mungkin Iya. belum ada pertanyaan Pak. Dilanjut Oke, dulu, ya, Pak. lanjut ya. Lanjut dulu ya. Nah, kemudian penutupan akun. Penutupan akun ya sama. Kalau yang di pada penggunaan pada perpanjangan ya GIN yang tadi diakui ya langsung ditutup. Angkanya aja yang beda. Kalau yang realize kan yang proporsional kan hanya 4.000, kalau yang penguatan sekaligus kan 20.000. Yang lain sama. Kemudian di Januari di jurnal balik ya. Ini sebenarnya opsional, boleh dibalik, boleh enggak. Kemudian pada tahun April berarti bayaran kas yang pertama ya, cicilan pertama 4.000 kan, 2.000 kan, karena kan 6 kali. 2.000 ditambah bunga. Jadi pokoknya berkurang 2.000 ditambah pembayaran bunga. Bunga itu kan 6 bulan ya, karena kan dari bulan Oktober sampai April itu 6 bulan. 40.000 kali 20% kali 6 bulan. 2.400. Nah, kemudian dari April ke Oktober itu 6 bulan juga. Tapi ini berbeda karena kan itu dari sisa pokok yang belum terbayar. Kan dari 40.000 sudah terbayar 2.000 di bulan April, maka tinggal 38.000. Karena 6.000 kalikan 12% kali 6 bulan. Nah, kali 6 per 12. Jadi ketemu 2.280. Silakan loh, kalau ada pertanyaan enggak usah nunggu rampung, langsung di-cut aja. Pak, Ya. izin konfirmasi Pak, benar nggak kalau misalnya persamaannya itu penjualan sama dengan uang muka ditambah not receivable-nya, mortgage note-nya ya Pak? Gimana? Benar nggak kalau penjualan itu sama dengan uang mukanya ditambah mortgage note-nya? Penjualan? Yang mana sih? Yang sebelumnya Pak, sebenarnya slide sebelumnya. Ini. Yang ini. Iya Pak. Misal tidak, yang 1 atau 2, misal tidak diketahui mortgage note-nya, bisa nggak itu penjualan dikurang uang muka? Penjualan, iya, mortgage note itu kan piutangnya, Mbak. Piutangnya itu kan sisa dari down payment kan? Kan uang mukanya 10.000, ya kan? Penjualannya kan 50.000, ya. Ya toh? Total piutangnya kan 50.000, kan di uang muka 10. Jadi kan sisanya kan 40.000, ya toh? Iya Pak, minta konfirmasinya aja tadi, takut saya salah misleading. Iya benar gitu. Memang ya kan otomatis kan namanya piutang itu kan berarti yang di luar yang down payment kan.
piutang totalnya kan 50.000 karena harga barangnya 50.000, terbayar 10. Nah, jadi yang menjadi piutang hipotek ya berarti sisanya 50.000 kurangi 10. Ya boleh aja tadi dengan kas ditambah penjualan kurangi uang muka. Benar. Oke, lanjut. Ada lagi? Nah, di sini ada pengakuan yang proporsional ya. Karena kan di sini tadi pengakuan realisasinya kan berarti dari 2.000 kan, 2.000 kas yang diterima kan berapa? Ini tadi persentasenya 40% ya. 4%. Kas yang diterima berapa selama tahun 2013? 4.000. 4.000. Ingat, kas yang diterima hanya yang dihitung dari pembayaran pokok ya. Jangan ditambah pembayaran bunga. Di pokok kan 2.000 tambah 2.000. Jadi 4.000 kali 40%. Jadi realisasinya hanya 1.600. Di debit pada kredit realized gross profit. Kemudian menutup akun nominal, ya biasalah interest income pada income summary. Interest income-nya kan tadi ada 2080 terus 2080 ya. Ada 1.600, ketemulah 4.560. Kalau yang di sebelah kanan ada pengakuan proporsional tadi yang 1.600. Sampai di sini ada yang bertanya? Nah, ini ada kasus gagal bayar ya. Gagal bayar ya tinggal dihitung sisa piutangnya berapa, sisa mortgage note-nya berapa. Di sini kan disebut bahwa 1 April default, tak sanggup bayar. 1 April itu kan piutangnya tinggal 36.000. Ya sudah, mortgage-nya yang saldo debit dikredit, dihapuskan. Kita terima nilai pasar dari properti yang kita ambil gitu. Diakui di situ 28.500. Tinggal diselisihkan, kalau besar dari piutangnya berarti rugi, artinya loss on repossession. Tapi kalau besaran dari penerimaan kasnya, maka akan menjadi untung. Penerimaan kas ditambah pengakuan ini ya, gross profit. Di sini kenapa lebih jadi yang sebelah kiri loss, sebelah kanan untung? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Coba. Halo? Izin menjawab, Pak. Ya. Karena Siapa waktu nih? LDA, Pak. D? LDA. Yang di kiri LD. itu, Oh, iya. LD ya. Yang di kiri itu keuntungannya udah diakui semua 20.000, sedangkan yang di kanan baru sebagiannya keuntungan yang diakui. Ya, kita jadi memang karena awalnya sudah diakui besar ya, otomatis saat ininya lebih kecil ini. Jadi loss. Oke. Angkanya tahu ya ini ya. Jadi intinya berapa nilai pasar benda barang yang ditarik dibandingkan dengan nilai piutang. Kalau yang di proporsional ditambah pengakuan dari deferred gross profit-nya di debit. Karena kan sudah nggak mungkin ada pengakuan lagi kan. Jadi otomatis kan saldo deferred itu kan saldo kredit.
Jadi harus didebet supaya hilang. Nah, makanya ada selisih tadi yang lebih jadi untung. Gimana lanjut? Ada yang mau tanya? Nah, sekarang untuk barang dagangan ya. Barang dagangan itu pengakuan pendapatannya nggak ada yang langsung adanya proporsional ya. Jadi metodenya hanya satu ini. Saat dijual, installment receivable pada installment sales, piutang pada penjualan biasa. Saat terima kas, kasih debit pada piutang. Kemudian kita akui cost of installment pada shipment on installment. Kemudian menutup jurnal saat menutup penjualan cicilan dan cost, berarti installment sales di debit pada cost of installment dan deferred gross profit. Di sini ketahuan berapa persentase dari persentase apa? Yang biasa untuk ngitung pengakuan proporsional itu apa? Persentase apa? Halo? Persentase apa, Mbak? Gross profit-nya pada penjualannya, Pak. Ya. Persentase karena kan itu penting untuk ngitung proporsionalnya. Nah, ini untuk menghitung 4 ini kan berarti harus tahu persentase yang 3 ini kan. Debit pada realize untuk mengakui berapa yang direalisasikan. Nah, ini contoh ini. Contoh penjualan barang dagangan. Cash 25.000, finished inventory 100.000, convertible yang reguler 15.000, nah yang cicilan 2011 60.000, installment kontrak 2012. Kenapa dipisah antara installment kontrak receivable 2011 dan 2010? Kenapa? Ada yang bisa? Persentasenya berbeda, Pak. Ya? Persentasenya gross profit-nya itu berbeda. Siapa nih yang jawab? Ya, kelihatan. Siapa yang jawab? Husnul, Pak. Oh, ya benar. Ya karena beda persentase, jadi otomatis harus dipisah. Kaitannya apa? Kaitannya apa? Beda persentase. Untuk apa sih persentase tadi? Untuk mengakui gross profit yang realize-nya, Pak, nanti. Ya. Berarti untuk pengakuan realisasi yang keuntungan ya. Nah, kemudian ditanya di sebelah ini. Nah, di sini kan disebut persentasenya 38% di 2011 dan 35% di 2010. Ini disebut nih informasi untuk menghitung deferred gross profit. Nah, transaksi pada tahun 2012 Januari sampai Desember penjualan reguler berapa cash sales 250. Sales on account. Sales in account itu berarti penjualan kredit biasa ya. Jadi kredit biasa itu nanti dibayar sekaligus pada tempo waktu yang tertentu. Tapi kalau cicilan berarti menggunakan periode berkala pembayarannya. Jurnalnya dipisahkan antara yang penjualan kredit biasa dengan installment. Cash convertible pada sales.
Kemudian installment kontrak receivable 2012 pada installment sales. Kemudian membeli barang dagangan secara kredit 425. Berarti purchases pada account payable. Ini kalau ada purchases ini berarti metode ininya apa? Penghitungan persediaannya. Periodik, Pak. Apa? Sistemnya periodik, Pak. Ya, berarti. Kalau perpetual gimana? Inventory pada akun payable, Pak. Oke. Nah, sekarang yang terima pembayaran kas. Untuk convertible regular 190, kemudian yang cicilan 2080, 1140, 20, 2010, 19. Berarti kas pada convertible yang reguler, terus yang piutang cicilan berarti masing-masing tahun dikredit sesuai dengan jumlah penerimaan kasnya. Kemudian membayar convertible, dipotong diskon, dan membayar biaya operasional, convertible, protect expense, pada purchase diskon dan kas. Kemudian penyesuaian penutupan per 31 Desember, berarti mengakui cost pada shipment on installment sales, costnya 90, karena periodik kan berarti ketahuan pada akhir ya. Kemudian untuk installment sales pada cost dan deferred ya. Jadi persentasenya berarti 60 dibagi 150 atau 40%. Benar ya? 60 dibagi 150. Berapa persen? Ya, 40%. Kemudian mencatat realisasi keuntungannya 2012, 11, dan 10. Berarti persentase kalikan penerimaan kas untuk pengurangan pokoknya. 2012, 12.000, 11, 15, 200, dan 20, 10, 250. Berarti pengambilan debit deferred gross profit pada realized gross profit. Sekarang pertukaran. Sebelumnya ada pertanyaan? Yang ini? Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Ada pertukaran, trade in. Jadi namanya pertukaran berarti kan kita dapat barang untuk pembayaran, kita jual barang, kita dapat barang di luar. Jadi down payment-nya dia diganti dengan barang lah istilahnya. Nah, untuk itu kan berarti harus dinilai dulu. Berapa sih sebenarnya nilai barang itu? Di sini ada contoh. Produk kosnya 675 dijual dengan harga 1.000. Sebuah barang bekas digunakan sebagai pembayaran uang muka. Jadi down payment-nya diganti barang bekas yang dihargai senilai 300. Perusahaan mengetahui bahwa biaya rekon dari barang tersebut adalah 20 dan nantinya barang ini akan terjual dengan harga 275. Catatan, pada kondisi normal perusahaan mendapat keuntungan wajar sebesar 20% dari harga jual. Nah, ini kenapa sih kita mau ini harus tahu keuntungan wajarnya berapa gitu? Untuk menghitung apa? Halo? Ada yang bisa jawab? Halo? Ngitung gross profit-nya, Pak. Ya, gross profit dari apa? Dari produk yang dijual itu. Oh, enggak. Bukan yang dijual. Dari barang yang diterima itu. Jadi
barang yang diterima yang tadi yang bisa dijual tadi dengan 275 itu sebenarnya cost-nya berapa gitu. Untuk dibandingkan dengan dia dihargai berapa. Kan tadi dihargai 300. Nah, sebenarnya barang itu cost-nya berapa sih gitu. Untuk tahu apakah kita itu dapat untung dari barang itu atau terlalu nilainya terlalu tinggi gitu ya. Maka di sini dihitung bahwa dia dinilai harga 300. Barang akan dijual kembali 275. Ongkos rekomendasi 20 rupiah. Maka dengan keuntungan 20%, berarti kan kalau 275, 20%-nya kan 55. Jadi total untuk mengetahui cost-nya adalah dikurangi tadi biaya rekondisi dan gross profit yang diharapkan, maka menjadi 75 untuk di luar harga barang sesungguhnya. Maka harga barang sesungguhnya adalah 275 dikurangi 75. Maka ketemulah sebenarnya harga barang cost dari harga yang kita terima sebagai DP itu adalah hanya 200. Sedangkan kita menilainya 300, berarti kita over. Menilai terlalu tinggi. Harusnya 200 kok dinilai 300, maka kita terlalu tinggi. Kalau kita terlalu tinggi, itu berarti kita rugi atau untung? Halo? Rugi. Rugi, Pak. Sebagai penjual apa? Hah? Rugi, Pak. Rugi. Kalau rugi berarti debit apa kredit? Debit. Ya, debit. Debit over allowance 100. Jadi kan berarti barang itu sebenarnya kan dinilai hanya 200 aslinya. Karena kita terlalu tinggi nilai 100, maka jadinya 300. Maka selisihnya kan tadi dinilai 300, berarti yang menjadi uang muka adalah dianggap 300, sisanya menjadi piutang, dan penjualannya adalah 1000. Cost-nya adalah 675. Cost pada merchandise inventory. Jadi merchandise tadi diterima sebenarnya hanya 200, kita terlalu tinggi menilai 100 piutang pada penjualan. Nah, gagal bayar ini kasusnya hampir sama kayak tadi ya, kayak yang real estate. Kegagalan dalam kontrak installment dan menarik kembali membuat perusahaan maka mencatat atas produk yang diterima, membatalkan saldo piutang. Sama tadi multi note tadi juga dibatalkan kan, piutang debit dibatalkan di kredit. Membatalkan saldo deferred tadi juga sana, saldo deferred harus dibatalkan. Saldo deferred itu kredit apa debit? Halo? Kredit, Pak. Kredit, maka harus didebit. Dan mencatat keuntungan atau kerugian dari kejadian ini. Pada transaksi default dan atau trade-in, produk yang ditarik kembali harus dicatat sebesar nilai gross profit normal bila dapat dijual kembali tadi. Keuntungan normalnya berapa persen? Contoh di tahun 2011, total installment sale adalah 100.000. Sedangkan gross profit on sale-nya atau realisasi gross profit, persentase gross profit-nya 36%. Pada tahun 2012, pelanggan mengalami default atas transaksi penjualan installment tahun 2011 yang bernilai 600. Dari nilai total tersebut, uang sejumlah 250 telah diterima selama ini. Nah, telah diterima 2,5. Perusahaan menarik kembali produk tersebut dan ditaksir nilainya hanya 180. Untuk dapat dijual kembali, perusahaan harus mengeluarkan biaya rekondisi dan memperhitungkan keuntungan jualan sama kayak tadi. Jadi merchandise yang di repost dinilai sebesar hanya dinilai 180, berarti debit kita terima barangnya. Kemudian deferred-nya dibatalin. Deferred gross profit itu adalah menghitungnya dari mana? Dari sisa yang
telah dibayar atau belum dibayar? Kalau yang deferred ya. Yang belum, Pak. Yang belum ya. Jadi yang belum berapa sih nilainya? 350. Ya, 600 dikurangi 250. Jadi yang deferred-nya berarti tinggal berapa? 36% dikali berapa? Kali berapa? 350, Pak. Ya, jadi 125, 26. Jadi deferred dibatalin, 126. Lawannya adalah installment kontrak receivable yang belum terbayar, 350 di kredit. Jadi selisihnya adalah kalau lebih besar yang debit berarti untung, tapi lebih kecil yang debitnya berarti dianggap rugi. Ya, di sini karena lebih kecil maka loss on reposition. Sampai di sini ada yang tanya? Halo. Silakan dulu. Lanjut dulu perhitungan bunga atau imbal hasil pada penjualan cicilan. Pada penjualan cicilan biasanya melekat bunga yang dihitung dari saldo pokok. Nah, bunga akan berutang bersamaan dengan saat pembayaran cicilan. Jika nilai bunga sudah termasuk dalam nilai pembayaran cicilan, namun hanya pembayaran pokok cicilan yang akan mengurangi nilai pokok dan mempengaruhi nilai gross profit realized. Contohnya, equipment dijual seharga 400, pembayaran bukan saat cicilan dalam suatu kontrak disebutkan bahwa uang muka yang harus dibayar adalah 100, sisanya dibayar per bulan selama 6 kali dengan bunga 12%. Jadi yang menjadi piutang berapa, Mas, Mbak? Halo. 300, Pak. Ya, 300. Jadi kas installment receivable pada installment sale. Nah, ini karena sisanya 300 dibayar 6 kali berarti per bulan berapa? 50, Pak. Cicilan pokoknya? Hah? Berapa? 50, Pak. 50 per bulan. Nah, ditambah nanti interestnya kan berpersen setahun, berarti 1% per bulan. Jadi sisa pokok. Nah, sisa pokoknya kan berturun terus dari 300, 250, 200 ya. Tinggalkan tambah, kalikan 1%, nanti ditambah dengan pembayaran pokok menjadi total pembayaran cicilan. Kira-kira seperti ini. Dan jurnalnya biasa catat penjualan berarti equipment ini kalau jurnal pembeli maupun jurnal penjualnya. Kalau pembeli berarti equipment pada utang, kalau yang jual berarti piutang pada installment sales. Kemudian dia membayar kas sebagai uang muka, kas pada installment kontrak receivable. Terus mencatat pembayaran pertama, berarti diterima kas sebesar 53, pada piutang 50 dan interest income 3. Sebaliknya kalau pembeli berarti dia bayar utang 50, bayar bunga 3, totalnya adalah 53. Begitu seterusnya. Simpel ini. Udah ya, gimana? Ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Belum ada? Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk default yang di slide 40, jurnalnya sama yang di
slide 24 tuh beda ya, Pak? Slide 40 tuh slide 40 ini Ya itu kan default, Pak. ah, Sama yang di slide 24 kan juga ada default. 24. Ya. Oh ini Nah ya. itu Ini jurnalnya memang beda, Pak. ini ya jurnalnya kan ini kalau ini kan real estate ya. Kalau Ya. tadi kan piutang dagang ya, barang dagangan. Beda. Kalau Real yang estate itu berarti kan enggak ada dia nggak mungkin ditukar gitu ya. Artinya barangnya kan berarti ya barang itu gitu, nggak akan direkondisi gitu loh, nggak akan direkon dan nggak ini. Jadi langsung aja diterimanya berapa nilai pasar propertinya berapa gitu aja langsung, nggak dihitung rekondisi lagi enggak. Jadi langsung ditaksir aja berapa nilainya. kalau yang di slide yang Nah, ini kan barang dagangan kan ini harus dinilai dulu anunya berapa biaya untuk memperbaiki, baru nanti bisa dijual kembali kan. Yang 40 ini. Ya, Pak. Ini lawan beda barang, Mas. Kalau yang real estate langsung dinilai totalnya gitu loh. Nggak Kalau memperhitungkan ini ya. Untuk akun yang divert itu berarti kalau yang real estate nggak perlu dikali itunya, Pak, persentase gross profit-nya ya. Yang real estate tadi nilainya yang 24. Nilai sisa. Ya, sisanya aja. Ya, kalau yang real estate berarti nggak usah dikali itu, Pak. Deferred-nya ya. Coba kalau sebenarnya sama aja ya kalau dihitung, coba kalau yang deferred ini ngitungnya juga sama kan, jika coba dihitung coba anunya berapa, yang belum diterima berapa, persentasenya berapa, kita lihat ya. Yang di sini kan persentasenya kan 20 per 50 berarti 40% kan. 40% sudah diterima kas berapa sih? Deferred-nya kan berarti 20 ya, 20.000. 20.000 sudah diakui 4.000 ya. Kalau pakai yang belum diterima itu kan bisa, Pak. Yang belum diterima kan 36.000. Oh iya, 36.000. Dari yang mortgage. Ini ada penerimaan yang tahun 2013. 40.000 ya, 40.000 belum sudah diterima. Yang diterima 4.000 berarti 36 ya. Iya. Yang belum Iya, diterima Pak. 36 kan? Iya, 36 Pak. kali 40% berapa? Sama aja, Pak, 14.400. Oh iya, berarti kan sama aja kan? Iya, Pak. Sama, cuma beda itunya aja, pengakuan barangnya. Oh, gitu, Pak. Iya, Pak. Kalau real estate langsung ditaksir aja berapa. Nah, kalau yang barang dagangan harus rekon dulu, hitung biaya untuk perbaikan maupun keuntungannya kan. Iya, Pak. Bedanya itu aja. Oh, gitu, Pak. Makasih, Pak. Terus, ada lagi? Nggak ada, kita latihan ya. Baik, silakan dikerjakan data. Tak WA yang soal. Tutup dulu ya.
Coba kelihatan ya. Tuh. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Silakan ya, kerjain nanti rampung kira-kira setengah jam aja cukup ini. Jam 9 ya. Nanti dikumpulin. Silakan. Nanti ya linknya ya. Baik, Pak.